Pemirsa, korban tewas akibat tertimpa bangunan musola 4 lantai yang ambruk di Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo bertambah menjadi 2 orang. Korban menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo. Setelah sempat dirawat, Muhammad Mashudul Haq, salah seorang korban ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khazini, akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya korban berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat dan tiba di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo pada Selasa sekitar pukul 5 pagi. Korban sempat mendapatkan perawatan selama beberapa jam, kemudian menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 8 pagi. Isak tangis keluarga korban yang saat itu berada di rumah sakit langsung pecah usai mendengar kabar duka ini. Direktur RSUD RT Notopuro, Sidoarjo mengatakan korban meninggal dunia akibat luka parah di bagian dada yang diduga tertimpa beton bangunan. Jenazah salah seorang santri yang tewas akibat tertimpa beton bangunan musola Ponpes Al-Khazini, Sidoarjo dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Suasana duka menyelimuti pemakaman Maulana Malik, santri Pondok Pesantren Al-Khazini yang meninggal dunia akibat tertimpa bangunan musola yang ambruk. Korban yang meninggal dunia di usia 14 tahun ini baru menjalani pendidikan di Pondok Al-Khazini selama kurang lebih 4 bulan. Kapolsek Blega, AKP Syamsuri mengatakan awalnya jenazah korban akan disemayamkan pada Selasa pagi, namun usai dimandikan di rumah orang tuanya di Surabaya, korban langsung dimakamkan pada Selasa dini hari di kampung halamannya di Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Kami bergabung bersama rekan Belinda Firda langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Belinda, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di sana untuk hari ini? Anggi, Vera, dan pemirsa, selamat siang. Situasi terkini di sekitar lingkungan Ponpes atau Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo ini masih dipadati oleh anggota keluarga yang menunggu kepastian dari anak-anak yang masih belum ditemukan. Ini adalah situasi saat ini, pemirsa, masih dipadati ratusan wali santri yang menunggu kabar dari pencarian anak yang sudah dilakukan sejak kemarin malam. Dari tim SAR gabungan, mereka berasal dari berbagai daerah yang ada di Jawa Timur memang, namun sebagian besar mereka berasal dari Madura. Hingga saat ini memang dari pihak Ponpes menghimbau agar keluarga ini tetap stay atau bertahan di kampus 2. Ini adalah area yang memang disediakan oleh pihak Ponpes selama proses pencarian masih berlangsung. Mengingat karena tadi malam sempat terjadi chaos di mana para anggota keluarga ini berusaha untuk mencari anaknya yang diduga masih tertimbun di bawah reruntuhan ini di sekitar tempat kejadian perkara. Akhirnya dari pihak Ponpes ini harus terus menghimbau kepada para keluarga untuk tidak memadati area pencarian, dan tidak hanya para keluarga ini dihimbau untuk tetap menunggu hingga nanti ada kabar update bagaimana proses pencarian anaknya. Namun juga ini tadi kami mendapatkan konfirmasi dari Kakansar Surabaya, Nanang Sigit, menyebutkan bahwa ternyata dalam proses pencarian ini ada sejumlah kendala yang mereka hadapi. Selain memang akses yang cukup sulit, karena kita mengingat bahwa tumpukan reruntuhan ini dari lantai 4 menyentuh hingga di lantai dasar atau lantai 1, dan memang diduga para korban ini yang masih tertimbun berada di lantai dasar. Dikhawatirkan ada runtuhan yang bangunan ini yang masih rawan untuk ambruk. Nah, ini menjadi kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan di lapangan ketika mereka akan sering mendengar suara gemuruh atau ramai dari masyarakat ataupun keluarga yang memadati sekitar tempat kejadian perkara. Sehingga langkah yang diambil oleh tim SAR gabungan ini adalah memperluas area steril untuk membatasi pergerakan dari anggota keluarga yang ingin mendapatkan kabar secara pasti bagaimana pencarian dari anak mereka.
Dan untuk saat ini update yang bisa kami sampaikan untuk sementara secara keseluruhan ada 102 korban terdampak dari robohnya musola di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Ini di mana rinciannya ada 91 orang selamat ini melakukan evakuasi mandiri setelah kejadian kemarin Senin sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk 11 korban lainnya ini adalah korban yang dievakuasi dengan alat bantu oleh tim SAR gabungan karena mereka tertimpa reruntuhan bangunan. Sementara itu untuk update terkini korban meninggal dunia dari informasi yang kami dapatkan ada 2 tambahan yang berada di RSUD sehingga secara keseluruhan per siang hari ini ada 3 korban meninggal dunia, korban dari runtuhnya musola di Ponpes yang ada di Buduran Sidoarjo. Sementara itu memang untuk para keluarga ini selama menunggu kepastian atau menginap di sini ini sudah mendapatkan makanan, kemudian juga tempat tidur, matras, fasilitas yang mereka dapatkan ini secara berkala terus diberikan oleh tim SAR gabungan. Sementara itu hingga siang ini Anggi dan juga Vera, pencarian masih belum menggunakan 2 alat berat yang sudah disiagakan sejak kemarin karena hal ini dilakukan untuk menghindari lebih banyak getaran yang akhirnya mengkhawatirkan atau dikhawatirkan ini bisa merobohkan sisa-sisa bangunan dan membahayakan untuk korban-korban yang masih tertimbun. Informasi juga yang kami dapatkan bahwa per siang hari ini masih ada suara dari korban yang tertimbun, ini terindikasi masih ada korban selamat sehingga tadi kami juga melihat ada tambahan mobil-mobil yang membawa tabung-tabung oksigen ini untuk diberikan kepada korban-korban yang masih selamat dan masih diupayakan untuk proses evakuasi sehingga siang hari ini. Namun pemirsa, kalau kita berbicara berapa data jumlah korban yang masih belum ditemukan atau masih tertimbun di reruntuhan. Hingga siang hari ini pemirsa kami masih mendapatkan data yang belum jelas, simpang siur antara satu pihak dengan yang lainnya. Ketika kami bertanya ini ada yang menyebutkan 7, namun realitanya kami masih bisa melihat ada ratusan wali santri yang mereka mencari anaknya, data di mana di 3 rumah sakit, kemudian juga di pesantren ini mereka tidak menemukan. Dan juga kami mendapatkan keterangan dari petugas Bidokes Polda Jawa Timur ini membuka posko untuk aduan keluarga yang hilang per hari ini. Ini memang tidak berkenan untuk kami rekam. Per hari ini ada setidaknya 41 laporan anggota keluarga yang masih belum ditemukan. Namun meski demikian pemirsa hingga siang hari ini kami masih belum mendapatkan keterangan resmi sebenarnya total ada berapa korban yang masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Kita akan update terus Agi, Vera dan juga pemirsa berapa jumlah korban dan bagaimana upaya percepatan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian siang hari ini. Sementara demikian kembali ke studio. Ya, Belinda, terlihat di belakang Anda banyak sekali orang tua santri yang masih menunggu mencari anak mereka di sana. Lalu bagaimana dengan kondisi bangunan sendiri yang tadi Anda katakan masih ada suara gemuruh dan sebagainya? Apakah tidak sebaiknya dari tim gabungan itu melakukan clear area di area pencarian saat ini? Vera, betul sekali. Jadi memang tadi kami sempat melihat ada satu momen di mana gedung yang berada di depan TKP. Jadi kalau bisa saya gambarkan, kita bisa melihat dari jalan di seberang. Itu ada gedung tinggi bertingkat 4 kalau tidak salah, itu masih berdiri kokoh. Sementara untuk tempat kejadian perkara ini ada di belakang gedung tersebut. Sehingga kami tim media memang tidak diizinkan untuk melihat ke dalam, namun tidak hanya tidak diizinkan melihat ke dalam, Vera dan juga Anggi, namun kami juga sempat mendapatkan intimidasi dari pihak Ponpes. Kami dilarang untuk mengambil gambar, bahkan tadi saat kami sempat melihat ada kawan-kawan media yang kameranya secara langsung ditutup dan dipanggil oleh salah satu pihak pengurus Ponpes dan tidak diizinkan. Namun ternyata jauh setelah kejadian itu, kami melihat, tadi kami juga mendengar bagaimana ada isak tangis dari keluarga yang menunggu di area depan gedung tinggi tersebut. Memang ada sedikit getaran, sehingga saat ini di area pencarian ini sedang dilakukan sterilisasi atau clear area. Dan
tempat saya melaporkan saat ini memang cukup berjarak ya dengan lokasi kejadian Vera dan juga Anggi, sehingga ini dipastikan adalah area yang aman untuk anggota keluarga. Ini juga dijadikan sebagai posko atau pusat posko aduan bagi anggota keluarga yang memang masih mencari atau hendak melaporkan anggota keluarganya yang meninggal. Kalau bisa saya gambarkan perjalanan saya dari TKP menuju lokasi ini, saya harus melewati gang kecil terlebih dahulu, atau bisa digambarkan ini ada di jalan yang berbeda, sehingga dipastikan area ini adalah area yang aman untuk anggota keluarga. Vera. Baik, Belinda, jika Anda sebutkan bahwa sampai saat ini pun data korban jiwa itu masih belum jelas begitu ya. Bagaimana kemudian wali murid yang datang ke sana ingin mengetahui bagaimana kondisi anak mereka itu mendapatkan informasi, bagaimana sistem komunikasi yang ada di lapangan sehingga bisa memberikan info yang jelas baik kepada keluarga ataupun kepada media, Belinda? Anggi, untuk bagaimana bentuk komunikasi ya yang dilakukan di posko saat ini, kami tadi sempat mendengar beberapa kali pihak Ponpes itu memberikan pengumuman melalui pengeras suara. Jadi apa update terkait pencarian atau bagaimana kondisi di sana, himbauan untuk anggota keluarga ini tetap berada di area ini informasinya tadi secara langsung melalui pengeras suara yang bisa didengarkan satu gedung untuk area wali santri ini. Namun tidak hanya melalui pengumuman secara berkala yang diberikan oleh pihak pondok pesantren tadi yang saya sebutkan. Jadi para anggota keluarga ini bisa mencari informasi apakah anggota keluarga mereka ini sudah termasuk dalam proses pencarian, karena mereka setelah melakukan pelaporan ada anggota keluarga yang hilang atau tidak ditemukan di 3 rumah sakit sekitar tempat kejadian perkara ini. Mereka juga bisa melihat datanya langsung. Dan tidak hanya itu, Anggi, saya akan mengajak Anda untuk melihat selain pengumuman dengan pengeras suara, di satu sisi posko ini ada data yang secara berkala juga ini diupdate oleh pihak tim SAR gabungan, sehingga anggota keluarga ini bisa melihat list nama dari para korban apabila ini ada update terkini yang memang sudah ditemukan oleh para tim SAR gabungan di lapangan ketika mencari korban yang masih tertimbun. Nah, pemirsa, memang kalau di sini rata-rata para keluarga atau orang tua ini cukup tertutup untuk bisa dimintai keterangan, karena mereka saat ini hanya berfokus pada berdoa dan mengharapkan kabar baik untuk anak mereka. Rata-rata mereka memang enggan, tidak berkenan untuk kami mintai keterangan, memang hanya beberapa saja. Namun ini dari kemarin belum keluar anak saya. Nah, kita langsung coba tanya. Bapak permisi, Bapak asalnya dari mana? Dari Madura. Dari Madura, dengan Pak siapa, Pak? Pak Amin. Pak Amin. Ini sedang menunggu kabar anggota keluarga yang meninggal, siapa, Pak? Mas Harif. Anaknya? Dari Mas Harif, anaknya. Usianya berapa, Pak? Usianya ada 14-an. 18 tahun. Bapak kemarin ada komunikasi terakhir dengan putranya seperti apa? Katanya teman-temannya tuh ada, sembahyang itu ada di depan pondok sendiri teman-temannya itu. Itu katanya temannya, kabarnya nggak tahu barangkali. Kemudian sekarang kita belum ketemu gitu, ada kabar. Katanya ada di rumah sakit, katanya temannya itu ada di rumah sakit. Dicari di rumah sakit nggak ada gitu. Iya. Berarti Bapak sudah sempat cari di 3 rumah sakit itu, Pak? Udah, tiga rumah sakit. Nggak ada. Terus Bapak untuk di sini sendiri sudah ada kabar, Pak, dari tim SAR ataupun dari pihak Nggak ada. Benar saya ke situ tadi nggak boleh. Nengok. Bapak ke sana kenapa, Pak? Ya nengok lah gitu. Ada kabar mau nggak gitu. Nggak boleh. Nanti ada, kalau boleh nanti ada informasi dari para keamanan gitu. Ya udahlah, gitu, nunggu sabar gitu. Iya. Bapak, di sini kan ada posko untuk aduan apabila ada anggota keluarga yang hilang. Bapak sudah melapor di sana? Udah dari kemarin. Apa saja, Pak, berkas-berkas atau mungkin perlengkapan yang diminta oleh posko di sini untuk anggota keluarga yang hilang, Pak? Ya menunggu katanya, menunggu sabar. Iya. Bapak, harapannya gimana untuk tim SAR hari ini yang terus mempercepat proses pencarian? Ya kalau bisa ya hari inilah. Udah di kemarin
keluar. Itulah hidup atau enggak gitu, biar puas yang punya orang tua gitu loh. Jadi Bapak siap begitu ya menunggu kabar bagaimana nanti putranya. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Semoga segera ketemu dalam kondisi selamat. Terima kasih Pak. Pemirsa, tidak hanya satu wali santri ini ya. Jadi di belakang saya mereka adalah orang tua yang terus menunggu kabar anaknya, dan seperti yang saya sampaikan tadi, Anggi dan juga Vera, bahwa sebagian besar mereka yang datang di sini, mereka sudah mencari di rumah sakit, kemudian di pondok pesantren, mereka berupaya untuk mencari sendiri. Karena memang besar harapan mereka anaknya, anggota keluarganya ini bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat. Meski demikian memang tadi informasi yang disampaikan dari pihak Ponpes melalui pengeras suara ini salah satunya adalah bahwa masih ada korban selamat yang saat ini masih terus diupayakan, sehingga seluruh wali santri yang berada di sini mereka punya harapan yang besar anak-anak mereka ini bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Anggi, Vera. Baik, terima kasih Belinda Firda atas laporan Anda langsung dari lokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Kita akan terus update informasi terkini dari sana. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.